Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 15. Datangnya Allah dan malaikat. 1. Di padang mahsyar, manusia sampai pada titik kesedihan dan kesusahan yang tidak terhingga. Lalu mereka pun mencari-cari orang yang bisa memohon kepada Allah agar pengadilan segera dimulai sehingga mereka bisa keluar dari kondisi seperti ini. 2. Maka mereka pun meminta para nabi untuk memohon kepada Allah. Akan tetapi para nabi tidak menyanggupinya kecuali Nabi Muhammad SAW yang menyanggupinya, dan beliau pun berdoa sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonan beliau sallallahu alaihi wasallam. 3. Imam At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang singkatnya sebagai berikut. Menjelang kedatangan Allah ke padang mahsyar, langit pertama yaitu langit dunia terpecah dengan suara dahsyat menggelegar. Para malaikat penghuni langit pertama turun ke bumi, mengelilingi manusia dan jin yang terkumpulkan di padang mahsyar. Malaikat turun dalam bentuk sosok-sosok yang sangat besar, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang dan dalam jumlah 2 kali lipat jumlah manusia dan jin yang ada di padang mahsyar. Hal itu sangat mengagetkan mereka. Lalu mereka pun menanyakan kepada para malaikat itu, apakah ada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian? Para malaikat pun kaget dan terguncang keras dengan pertanyaan seperti itu. Dengan serta-merta mereka berteriak, tidak, tetapi Dia akan datang. 4. Kemudian terpecah pula langit kedua dan turunlah para malaikat penghuni langit itu dalam bentuk sosok-sosok yang sangat besar, diiringi suara-suara dahsyat menggelegar dan memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Jumlah mereka sebanyak 2 kali lipat jumlah malaikat yang turun dari langit pertama. Mereka pun mengelilingi lingkaran yang sudah terbentuk. 5. Manusia pun menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada malaikat penghuni langit pertama, dan jawabannya pun sama. Begitulah seterusnya sampai turun para malaikat penghuni langit ke-7, dan setelah itu datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungan yang tak terhingga, diiringi para malaikat penghuni sekitar singgasana. 6. Kedatangan Allah tidaklah sama dengan kedatangan manusia, dan tidak bisa dibayangkan bagaimanakah bentuk kedatangan itu. Yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala datang berbicara dengan hamba-hambanya dan memutuskan perkara mereka.